是圣灵宴的圣子。源源不断的涌过来，为你。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-58-nya. Oh ya, sorry kita telat karena Mimin sedang di luar. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Munchen dan Xiaohuo masih terus beradu kekuatan, di mana terlihat kalau teknik yang mereka berdua berikan saling berimbang satu sama lain. Di tengah semua itu, Zhao Xing tidak menduga karena Loli telah menemukan pusat jalur transmisi energi spiritual dan memutuskannya dengan pedang suci. Karena itulah Zhao Xing akan mengatasi Loli dulu. Para Bao Xiaohu pun diutus kembali kepada Munchen, di mana kedua saran itu saling berimbang. Karena itulah mereka berdua kembali adu serangan. Hal yang berbeda justru terjadi kepada Loli. Pasalnya Bao Xiaohu sudah menyerangnya. Mu Feng yang merasa kalau dirinya sangat mengantuk. King Shan berusaha untuk menenangkannya, sedangkan Hui Ying diminta untuk dihabisi karena tidak ingin menjadi boneka hidup. Liu Ying pun menenangkannya karena mereka harus menjaga pikiran tetap jernih agar bisa bertahan. Begitu pula dengan anggota dari Wan Huang. Sebab tidak ada satupun dari mereka yang mau menjadi boneka. Kembali ke sisi Munchen, di mana berbagai serangan yang Xiaohuo berikan dapat mudah ia atasi. Bahkan perlahan pasti ia mulai mengimbanginya dan memberikan satu serangan kepadanya. Yang mana itu membuat Xiaohuo terpental. Tapi dia itu masih percaya diri dapat mengalahkan Munchen. Tapi bagi Munchen, bintangnya itu hanyalah kunang-kunang saja. Serangan sudahlah Munchen siapkan. Tidak lain kala, Xiaohuo juga mulai menciptakan sebuah serangan untuk mengatasinya. Kini mereka berdua pun akan kembali saling beradu serangan. Teknik 9 bintang menembus matahari, sementara Munchen menggunakan teknik pengendali petir. Kedua serangan ternyata berhasil lepas, di mana Munchen pun dibuat terpental, sementara Xiaohuo telah terkena serangan teknik pengendali petir, yang membuat ia terluka cukup parah. Inilah akibatnya jika terlalu meremehkan King Munchen. Xiaohuo pun mengakui kalau Munchen memang memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Zhao Xing memberitahu kalau jalur transmisi telah diputus oleh Loli, sedangkan pengawal Dewa Kayu masih membutuhkan kekuatan. Xiaohuo mengajaknya untuk menumbangkan Munchen dulu karena ia sudah terkena teknik 9 bintangnya. Tapi tanpa dia sadari, Zhao Xing melakukan penyerangan diam-diam kepadanya yang mengakibatkan Xiaohuo mengalami luka dalam. Zhao Xing tidak ingin membuat rencananya hancur begitu saja. Karena itulah dia akan menjadikannya sebagai bubuk terakhir. Xiaohuo tidak bisa berbuat apa-apa dan mati di tangannya. Hal ini tentu saja membuat marah teman-teman Xiaohuo. Tapi Zhao Xing mengancam balik mereka karena selama mereka tidak mengganggu dirinya, ia berjanji akan melepaskan mereka pergi setelah dia selesai. Namun jika mereka masih melawan, maka ia penasaran apakah mereka itu bisa selamat dari tangan pengawal Dewa Kayu. Mereka yang tidak ingin meninggalkan pun memutuskan untuk pergi. Sedangkan Zhao Xing merasa kemenangannya sudah dekat. Terutama saat pelayan Dewa Kayu bangkit, akan ada banyak rumput liar yang akan ia ciptakan. Di 20.000 kayu sendiri, orang-orang terlihat sudah mulai kelelahan. Mereka tak bisa lagi bertahan lebih lama. King Shan meminta Mu Fengyang untuk tidak menyerah. Fengyang menenangkannya karena meskipun dia menjadi boneka sekalipun, dia akan tetap melindungi King Shan. Loli sendiri teruslah melawan, tapi sayang sekali. Pelayan Dewa Kayu sepertinya telah bangkit. Munchen sendiri masihlah bertahan, tapi kebangkitan pelayan Dewa Kayu akan menjadi masalah baru untuknya. Karena matinya Xiaohuo telah membangunkan pelayan Dewa Kayu.
Kekuatan yang dia keluarkan juga tidaklah main-main dan bahkan membuat Loli hampir melepaskan pedang sucinya. Sementara itu, kekuatan dari rekan-rekannya sudah terkuras dengan cepat daripada sebelumnya. Tidak berhenti sampai di situ saja, serangan telah diberikan oleh Dewa Bumi tepat ke arah Loli. Untungnya hal ini bisa ia hindari, tapi pedang suci harus terpental dan segera ditangkap oleh Muchen. Sayangnya Muchen sudah sangat kelelahan karena serangan Xiaohao sebelumnya. Loli memberitahu kematian Xiaohao dan kebangkitan dari pengawal Dewa Kayu. Muchen akhirnya memahami situasi saat ini. 你连自己都救不了，是圣灵院的圣子。 Xiaohao memuji Muchen karena ia memang sangat tangguh. Serangan pun langsung dia berikan, tapi Muchen dah mudah mengatasi hal itu. Dan sekarang adalah gilirannya untuk menyerang balik. Kini Muchen telah beradu serangan dengan pengawal Dewa Kayu. Sebenarnya Muchen itu telah memberikan serangan fatal kepada pengawal Dewa Kayu. Namun ternyata ia bisa pulih dan cepat dan berhasil mementalkan Muchen. Sebab energi yang dia miliki berasal dari teman-temannya. Ini juga mempercepat dirinya menjadikan mereka sebagai boneka. Muchen mencoba untuk melakukan penyerangan kepada Zhao Xing. Namun pelayan Dewa Kayu tidaklah membiarkan hal tersebut. Ia tidaklah diberikan sedikit pun kesempatan untuk menyentuhnya. Semua energi spiritual di dalam dunia puluhan ribu kayu akan terus mengalir ke pengawal Dewa Kayu. Tidak lama lagi Muchen itu tak akan bisa menang, bahkan meskipun dia telah melewati rintangan dewa sekalipun. Selain itu Muchen juga akan menghadapi teman-temannya. Jadi apakah mereka tega membunuh mereka? Rekan-rekan Yuying pun meminta maaf karena jika telah menjadi boneka hidup maka mereka akan menyerang kaptennya sendiri. Yuying mencoba menyadarkan mereka, hanya saja ia dan juga Wei Ying tinggal menunggu waktu saja untuk menyusul mereka. Boneka hidup Zhao Xing ini tidaklah memiliki perasaan dan juga mampu menahan rasa sakit. Selama akarnya tidak dicabut maka daya tahan hidup mereka bisa bertahan. Para boneka ini berusaha untuk menyerang Loli. Tentu ini merupakan hal sulit karena bertarung sambil mempertahankan diri. Muchen bergegas untuk memberikan bantuan kepadanya. Namun di tengah semua itu, ia merasa terkejut karena Feng Yang malah melindungi King San. Padahal seharusnya mereka telah menjadi boneka. Namun bagaimana bisa mereka masih memiliki naluri untuk melindungi? Jadi Muchen yakin mereka masihlah memiliki kesadaran. Muchen meminta Loli untuk mencabut pedangnya. Ini sama saja dengan meminta semua orang menjadi boneka. Muchen membenarkan hal tersebut. Loli percaya dengan ide Muchen. Ia pun melepaskan pedang sucinya, yang seketika saja membuat kekuatan pengawal Dewa Kayu mengalami peningkatan kekuatan, di mana dia itu sudah hampir mendekati level Jizun. Muchen menenangkannya karena tidak lama lagi titik lemah mereka akan terlihat. Tidak lama kemudian semua orang pun menjadi boneka hidup, begitu pula dengan Liu Ying dan Hu Ying. Muchen tidaklah takut dan langsung saja melakukan penyerangan untuk bisa mementalkan mereka semua. Hu Ying dan juga Liu Ying segera maju untuk bisa menghadapi mereka. Loli meminta Muchen untuk menyerahkan semua ini kepadanya, sementara Muchen diminta untuk menyelesaikan masalah kepada pengawal Dewa Kayu. Zhao Xing berpikir kalau mereka sudah pasrah, tapi semua ini sudah sangat terlambat karena dia akan menyerap Muchen juga. Muchen tidaklah peduli karena meskipun melawan level Jizun yang sesungguhnya, ia tidak akan pernah mundur. Pergerakan cepat mulai Muchen lakukan, di mana pengawal Dewa Kayu terus mencoba untuk menyerangnya. Namun tidak ada satupun serangan yang bisa mengenai Muchen. Zhao Xing sangatlah percaya diri, pasalnya kekuatan pengawal Dewa Kayu tidak akan pernah habis. Muchen tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Bisa terlihat dengan jelas kalau Dewa Kayu ini masih belum bisa menyentuh Muchen. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun saling beradu serangan, di mana itu telah membuat Muchen terpental. 面对真正的至尊境神，余音不断地涌过来，为 Muchen merasa jika orang-orang ini sudah menjadi boneka hidup, seharusnya mereka itu sudah kehabisan kekuatan seperti Xiaohao. Jadi bagaimana bisa ini terus mengalir? Zhao Xing menganggap Muchen itu bodoh, pasalnya teknik rahasia klan mulingnya tentu bisa mengunci jiwa mereka, membiarkan energi spiritual selalu dalam keadaan mengalir. Muchen akhirnya sadar kalau ia hanya mengunci namun tidak melahap kekuatan.
Yusing tidak terlalu peduli jika Muchen ini sudah tahu, pasalnya ia akan mati juga. Muchen sadar kalau orang-orang ini belum sepenuhnya menjadi boneka, hanya menjadi jiwa yang disegel, seperti kepala seseorang yang ditahan di dalam air. Jadi selama tangannya dilepaskan, maka mereka masih bisa kembali bernapas. Yusing merasa itu tidak mungkin karena begitu segel jimat ditanamkan, maka jiwanya akan terikat dengan pengawal Dewa Kayu. Kecuali pengawal Dewa Kayu dihancurkan. Jika tidak, orang-orang itu tidak akan bisa diselamatkan. Ini adalah informasi penting untuk Muchen. Jadi semakin menunjukkan bahwa ada celah dalam kendali segel jimat itu. Ia perlu terus menyerap energi spiritual agar bisa mempertahankan penekanan jiwa. Sebenarnya Josing bukannya takut terhadap penekanan mereka, melainkan takut mereka menemukan bahwa esensi segel jimat adalah mengendalikan aliran. Apa yang barusan Muchen katakan membuat Josing menjadi sangat murka. Ia akan memastikan Muchen menjadi pupuknya. Serangan kembali diberikan, bahkan pergerakan Muchen telah berhasil ditahan. Pasalnya ia hanyalah rumput liar saja yang tidak akan pernah bisa menjadi hutan. Sayang sekali dia ini sudah meremehkan King Muchen. Pasalnya dia itu masih memiliki kertas hitam yang seketika saja meningkatkan kekuatannya. Josing yang panik menarik kembali para bonekanya untuk menghentikan Muchen. Sayang sekali mereka semua terlambat, pasalnya Muchen berhasil terbebas dari kurungan tersebut. Muchen kembali menggunakan tinju naga petir miliknya, di mana hal tersebut langsung saja ia berikan kepada pengawal Dewa Kayu. Terlihat ada sesuatu yang juga telah Muchen letakkan, tapi dalam adu serangan tersebut telah membuatnya terpental. Karena kekuatan pengawal Dewa Kayu terlalu luar biasa, Muchen benar-benar dibuat kelelahan olehnya. Yusing mentertawakan mereka karena bagaimanapun Muchen telah menerima serangan dari kekuatan yang hampir setara dengan level Jizun. Yusing memuji Muchen yang masih bisa bertahan dari serangan barusan. Hanya saja Muchen sudah memiliki rencana lain, di mana sebuah segel sudah terpasang pada pelayan Dewa Kayu. Pada akhirnya rumput liar yang selama ini Josing remehkan telah menutupi hutan. Seketika energi spiritualnya sudah ditransfer kembali. Pelayan Dewa Kayu kini tak bisa bergerak lagi. Pasalnya Muchen telah menyegel dan membalikan segel jimat yang dia pasang. Yusing tidak pernah menduga Muchen bisa melakukan semua itu dalam waktu yang cepat. Padahal segel jimat Dewa Kayu bukan sesuatu yang mudah dipahami. Ia pun mengakui Muchen yang bukan lagi rumput liar, tapi bukan berarti dia akan kalah begitu saja. Penyerangan akan dia lakukan. Yusing meminta agar para bawahan Xiaohou ikut membantu. Hanya saja mereka tidak terlalu peduli lagi kepadanya, sebab Yusing sudah menghabisi Xiaohou. Sementara Muchen dan Loli sangatlah kelelahan. Karena itulah Josing agak percaya diri. Ia tidak takut meski Muchen telah memecahkan segel jimatnya. Namun yang pasti mereka itu akan mati di sini. Namun hal itu tidak seindah yang dia pikirkan, karena Kingston bersama yang lainnya sudah datang untuk membantu. Mereka akan melindungi Muchen dan Loli agar bisa memulihkan diri dulu. Sementara teman-temannya terlihat tengah melakukan penyerangan terhadap bawahan Joushin. Terlebih lagi mereka ini masih memiliki dendam kepadanya karena sudah diubah menjadi boneka. Liwing saja bahkan mau memberikan bantuan. Saat Josing sedang ngebacot, ternyata Muchen itu telah menghilang dari pandangannya. Ia tepat berada di hadapannya dan langsung memberikan serangan yang membuat Josing terpental. Baginya, Josing ini jauh lebih lemah dari Xiaohou karena ia hanya bisa bersembunyi di balik boneka saja. Apa yang barusan Muchen katakan membuatnya kesal. Berhubung dia ini tidak bisa mendapatkan warisan Dewa Kayu, maka dia akan memastikan mereka mati bersamanya. Berhubung Josing itu hendak meledakkan diri, Muchen pun meminta yang lainnya untuk segera keluar dari aula utama. Sementara itu dirinya meminta bantuan kepada Loli dan yang lainnya karena mereka harus membawa pergi pelayan Dewa Kayu. Saat mereka itu hendak keluar, terjadilah ledakan besar yang diciptakan oleh Josing. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kingston menyadari kalau plat akademi mereka telah menghilang, yang mana Muchen sadar inilah tujuan sebenarnya dari Genshin.
Berhubung mereka tengah kekurangan banyak poin, maka sudah saatnya bagi mereka untuk memburu banyak poin. Tapi sepertinya ini tidak semudah yang mereka kira. Pasalnya dalam perjalanan itu, mereka akan kembali bertemu dengan Jisuwan. Feng Yang penasaran mengenai perselisihan mereka, apakah itu terjadi akibat perbuatan wanita cantik. Mendengar hal itu tentu saja membuat Loli kesal karena dia sangatlah cemburu. Untuk Jisuwan sendiri ternyata sudah memiliki rencana tertentu untuk mengalahkan Mujang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.